Ketika Anda tahu bahwa seseorang muadzin baru akan mengumandangkan adzan bila fajar telah terbit, maka Anda harus berhenti makan dan minum seketika mendengar adzan yang ia dikumandangkan. Penjelasan dari Syekh Ibnu Baz rahimahullah, seorang mukmin wajib menahan diri dari hal-hal yang membatalkan siam seperti minum dan lainnya ketika sudah terbit fajar, dan siam yang dilakukan adalah siam wajib seperti siam Ramadan, nadar dan kafarat. Ini berdasarkan firman Allah, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Ketika seseorang mendengar adzan dan ia tahu bahwa adzan tersebut adalah adzan subuh, maka ia harus berhenti makan dan minum. Sementara itu, bila seseorang muadzin kadang mengumandangkan adzan sebelum terbit fajar atau setelahnya, maka lebih baik dan lebih hati-hati bagi seseorang untuk berhenti makan dan minum saat mendengar adzan. Namun tidak apa-apa jika yang bersangkutan masih makan dan minum saat adzan karena tidak tahu terbitnya fajar. Sebagaimana diketahui bahwa orang yang berada di perkotaan cenderung kesulitan untuk bisa mengetahui fajar terbit dengan mata. Meski demikian, ia diharuskan bersandar pada adzan atau jadwal yang menentukan batas waktu terbit fajar dengan jam dan menit yang telah ditentukan demi mempraktekkan sabda Nabi SAW, tinggalkan sesuatu yang meragukan dan beralihlah pada sesuatu yang tidak meragukan. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan dan beralihlah pada sesuatu yang tidak meragukan. Dan sabda beliau, barang siapa menjaga diri dari syubhat-syubhat, ia telah membebaskan agama dan harga dirinya. Ini dalam fatwa Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Yang berikutnya, mengumandangkan adzan subuh lebih awal. Ini juga termasuk kesalahan. Sebagian muadzin ada yang sengaja, sebagian muadzin ada yang sengaja mengumandangkan adzan subuh sesaat sebelum waktunya dengan dalih untuk kehati-hatian dalam beribadah. Padahal tindakan ini sangatlah buruk. Tindakan ini sangatlah buruk. Kami ulangi lagi. Sebagian muadzin ada yang sengaja mengumandangkan adzan subuh sesaat sebelum waktunya dengan dalih untuk kehati-hatian dalam beribadah. Padahal apa ikhwatul iman? Tindakan ini sangatlah buruk. Karenanya mereka tidak layak menyandang sifat yang diberikan Nabi untuk para muadzin melalui sabda beliau, muadzin itu terpercaya. Tidak layak kan? Ini. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan, salah satu termasuk perkara bid'ah mungkar adalah mengumandangkan adzan kedua. Mengumandangkan adzan kedua pada sepertiga jam sebelum subuh di bulan Ramadan dan mematikan lampu sebagai tanda sudah tidak boleh makan dan minum bagi yang ingin berpuasa. Orang yang mengada-adakan hal ini beralasan bahwa hal tersebut untuk kehati-hatian dalam beribadah dan hanyalah segelintir orang saja yang mengetahui hal itu. Anggapan tersebut ikhwatul iman, anggapan tersebut menyebabkan mereka mengumandangkan adzan beberapa saat sebelum matahari terbenam agar waktu berbuka benar-benar tepat seperti yang mereka kira. Mereka pun menunda berbuka, menyegerakan sahur dan menyalahi sunnah. Menunda berbuka, menyegerakan sahur, ini kan persoalan yang kebalik, menyalahi sunnah. Karena itu kebaikan mereka sedikit, sedangkan keburukan yang terdapat dalam diri mereka banyak sekali. Hanya kepada Allah saja kita semua memohon pertolongan. Ini penjelasan Ibnu Hajar dalam kitabnya Syarah Bukhari Fathul Bari. Sisi negatif mendahulukan adzan sebelum waktunya, di samping menyalahi sunnah, ialah seorang muslim akan menahan diri dari hal-hal yang dihalalkan Allah, juga melaksanakan sunnah qabliyah fajar sebelum waktunya. Ini ikhwatul iman.
Mustami'in al-kiram wal mustami'at rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah poin yang kelima. Yakni merasa bersalah karena makan atau minum secara tidak sengaja. Ini juga termasuk perkara yang salah, ikhwatul iman. Sebagian orang sangat merasa bersalah ketika teringat makan atau minum secara tidak sengaja atau lupa saat bersiam dan ragu apakah siamnya sah, padahal mereka sedikit pun tidak berdosa dan puasanya tetap sah. Insyaallah. Qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Idza nasiya ahadukum fa akala wa syariba falyutimma saumahu fa innama atma'ullah wa saqah." Jika salah seorang dari kalian lupa lalu makan dan minum, hendaklah ia meneruskan puasanya, karena sesungguhnya Allah memberinya makan dan minum. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara makan dan minum sedikit maupun banyak. Ibnu Hajar menjelaskan hadis ini menunjukkan kasih sayang Allah terhadap hamba. Kemudian yang Allah berikan kepada mereka menghilangkan beban berat dan kesalahan dari mereka. Ini dalam kitab Fathul Bari dijelaskan oleh beliau. Nah, Syekh bin Baz rahimahullah memberikan penjelasan. Ya, barang siapa makan atau minum karena lupa saat siam, siamnya tetap sah. Hanya saja ketika teringat sedang siam, seketika itu juga ia harus berhenti. Bahkan ketika ada makanan atau minuman di mulut, ia harus memuntahkannya. Dalil bahwa siamnya sempurna adalah sabda Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Jika salah seorang dari kalian lupa lalu makan dan minum, hendaklah ia meneruskan siamnya, karena sesungguhnya Allah memberinya makan dan minum." Lupa tidak membuat seseorang mendapat hukuman atas perbuatan terlarang yang dilakukan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana." Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Dalam surat Baqarah 286.